Minasan, konnichiwa, Titachi desu. Jadi karena banyak banget yang request untuk bikin channel YouTube, jadi hari ini adalah hari pertama aku untuk rilis channel YouTube aku. Dakara minasan, kore kara mo yoroshiku onegai shimasu. Oke, hari ini aku pengen sharing bareng minasan semua soal kenapa sih aku lebih milih bahasa Jepang padahal jurusan aku bukan sastra Jepang. To be honest, aku waktu kuliah itu jurusannya sastra Inggris. Ya, jurusannya sastra Inggris, sampai lulus pun aku sastra Inggris gitu. Nah, awal mulanya aku suka bahasa Jepang itu memang ya mungkin sama pada umumnya ya, minasang yang suka karena anime juga salah satunya. Waktu itu anime yang aku tonton adalah Clannad ya. Sampai bercucuran dan berlinang air mata gitu ya menonton Clannad sampai after story-nya gitu aku tonton, dan itu aku dapat rekomendasian dari teman juga gitu. Nah, dari situlah awal mula aku suka bahasa Jepang. Pas pertama kali dengerin anime itu, yang aku fokuskan adalah Hatsuong-nya gitu ya. Hatsuong atau pronunciation atau pelafalannya. Entah kenapa ketika aku ngelafalin atau ketika aku ngomong bahasa Jepang itu ngerasa punya sense tersendiri, punya jati diri yang berbeda. Lah, jati diri kayak semacam alter ego gitu ya, punya alter ego sendiri ketika ngomong bahasa Jepang gitu. Dan dari situ aku mulai nyeriusin buat belajar bahasa Jepang secara otodidak ya, tanpa sensei sekalipun gitu. Jadi pas waktu itu umur sekitar 17 atau 18 tahun pas aku mau lulus SMA, itu aku mulai belajar bahasa Jepang, tapi nggak dari huruf dulu, justru aku belajarnya dari kaiwa atau dari speaking. Pertama kali buku aku adalah buku speaking gitu. Jadi aku direkomendasiin juga sama teman beli buku speaking, judulnya 1 Hari Lancar Bahasa Jepang gitu. Aku dari situ baca-baca, ternyata lama-kelamaan jadi falling in love gitu sama si bahasa Jepangnya gitu. Oh, ternyata enak juga ya pas diucapin gitu. Terus dengan logatnya yang memang unik juga kan ya, dan terdengar kayak kawaii gitu kan, imut-imut gitu. Nah, dulu aku suka yang seperti itu. Sampai seiring berjalannya waktu, tujuan aku belajar bahasa Jepang itu mulai bermacam-macam tuh kan. Mentok-mentok tuh sampai pengen kerja ke Jepang gitu. Nah, tapi pada saat itu struggle-nya banyak juga ya, karena belajar bahasa Jepang itu lumayan complicated dan cukup makan waktu, karena aku belajarnya otodidak nggak sama sensei gitu. Dan selain itu pun aku tuh belajarnya nggak struktural, ibaratnya kayak harusnya huruf dulu, tapi aku malah prakteknya dulu gitu. Jadi hurufnya ya setelah praktek ngomong gitu. Praktek huruf aja itu lama banget. Mungkin kalau minasang bisa sekitar sebulan ya, maksimal sebulan itu udah tamat hiragana katakana. Aku enggak gitu, aku enggak sebulan, tapi hampir setahun aku bolak-balik tulis hiragana sama katakana itu sampai beneran hafal. Dan itu aku cuma ngandelin satu buku, yang buku kaiwa itu gitu. Jadi aku belum tahu banyak soal buku-buku bahasa Jepang, karena di situ pun titik dimana aku harus menentukan masa depan aku, karir aku, pekerjaan yang aku pengen tuh kayak gimana gitu. Jadi masih bingung. Makanya belajar bahasa asing tuh ya udahlah, masih kayak sekedar obsession atau hobi aja. Dan seiring berjalannya waktu, dengan segala macam target yang udah aku bikin, ternyata cuma mentok sampai pengen kerja di Jepang. Tapi karena aku tertampar realita cuy, jadi aku memutuskan untuk berhenti struggle untuk bisa pergi ke Jepang. Tapi dari situ ternyata di saat ini menghasilkan sebuah mindset yang benar-benar insightful banget dan helpful banget buat banyak orang. Kenapa? Karena saat ini aku menganggap belajar bahasa Jepang itu bukan hanya untuk pergi ke Jepang, tapi menjadikan aset bagi hidup aku. Menjadi aset seumur hidup. Sama halnya kayak bahasa Inggris. Ya meskipun banyak orang yang bilang, "Kak, kamu kan bisa bahasa Jepang, kenapa kamu gak ke Jepang aja?" Well, everyone has their own target and their own life path. Yang bisa memperhitungkan struggle dan konsekuensi atas target kita ya kita sendiri. Itu makanya kenapa saat ini aku punya mindset seperti itu, ternyata gak buruk. Bukan berarti aku gak pengen, masih pengen. Cuma maksudnya gak seambis dulu. Ambisius banget. Sehingga gak termanifest dengan baik. Tapi dengan adanya mindset yang sekarang, yaitu menjadikan bahasa Jepang sebagai aset seumur hidup, aku bisa membantu banyak orang. Aku bisa share ilmu ke teman-teman lewat belajar bahasa Jepang, lewat kelas privat. Ternyata dikasih banyak banget jalan buat bisa sharing ke teman-teman, buat bisa ngebantuin teman-teman yang mau kerja ke Jepang.
ataupun beasiswa atau kuliah di Jepang. Dan sekarang aku menganggap belajar bahasa Jepang itu bukan hanya sekedar obsesi atau hobi semata, melainkan kebutuhan. Kenapa dibilang kebutuhan? Karena aku juga udah ngerasain minusnya seperti apa, kendalanya seperti apa, tapi result yang dihasilkan dari kendala-kendala yang aku alami itu juga luar biasa, di luar ekspektasi. Dan yang terpenting, aku sangat menikmati itu, guys. Hontoni mansoku da yo. Maka dari itu, dengan kendala dan kesulitan selama belajar bahasa Jepang yang aku alami, begitu juga result yang memang di luar dugaan ya, membuat aku berpikir, boleh nggak sih aku jadi partner belajar bahasa Jepang kalian mulai dari nol? Boleh kan? Kalau boleh jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ja, mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne!